bikin Di usaha Eropa sendiri, ribet. di sini kosnya super mahal. Oh. Aturan di Indonesia kamu benar-benar bisa enjoy banget. Dan kalau kamu orang Indonesia tidak mau pindah ke Eropa, nggak apa-apa karena kamu juga bisa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Apa kabar kepada kalian yang tengah menonton guys? Semoga kalian yang tengah menonton ini berada dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Pada kali ini kita akan lihat lagi satu bakal video reaction. Ini adalah berkenaan tentang boleh mengatakan bahwa membandingkan di antara di Indonesia dan juga di tempat tinggal asalnya, negara asalnya. Ada beberapa hal yang boleh dia berbagi kepada kita semua untuk kita jadikan sebagai salah satu edukasi dan juga pengetahuan. Dan bagaimanakah perbandingan di antara tempat tinggal kehidupannya di antara negara asalnya dan juga negara Indonesia. Nah, sangat-sangat penasaran ya guys dengan judulnya, yaitu boleh ini pernah tinggal di Indonesia selama 4 tahun guys, perbandingan sama di Eropa, dan merupakan dari channel yaitu channel Bayo Clara Family. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Jadi guys, tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama simak di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Hal yang kurang bagus atau hal yang saya lebih suka. Hal yang kurang Setelah bagus saya dan tinggal hal yang di disuka. Indonesia, hal yang saya lebih suka dari Indonesia adalah kamu suka alam di Indonesia, kamu benar-benar bisa enjoy banget. Dan kalau kamu orang Indonesia tidak mau pindah ke Eropa, nggak apa-apa karena kamu juga bisa happy banget di Indonesia, dan kamu harus super proud sama negara kamu sendiri. Iya, benar sekali. Ini senaman yoga guys, ya kan? Boleh ini dia menceritakan ya, bagaimana kehidupannya yang pernah dia tinggal ya, dia bandingkan di dari Indonesia dan juga Eropa. Jadi kemarin kamu sudah lihat sedikit juga bagaimana kita kerja di sini di Barcelona, di Spanyol. Barcelona. Dan di video hari ini sebenarnya selain liatin itu sesionnya yoga, saya yoga. mau kasih tahu, benar. Si cewek yang kerja di situ, yang bikin kelasnya yoga, dia minta 10 euro untuk setiap orang yang datang ke kelas dia. Dan 10 euro? kemarin dia kumpulin 50 orang. Kalau 10 euro berapa ya itu guys? Agak-agaknya berapa ya dalam tukaran uang rupiah Indonesia? Kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar ya. 10 euro Barcelona. Wow, satu orang guys untuk senaman yoga. Ush. Itu artinya dia kemarin aja 1 jam kelas yoga dia sudah dapat 500 euro. 500 euro itu sekitar berapa ya? Pokoknya kalau dia setiap hari Minggu kumpul segitu banyak orang, dia dalam 1 bulan dia bisa dapat 2.000 euro. Itu lebih dari 30 juta teman-teman. Dan dia juga punya sekolah yoga, jadi dia pendapatannya lebih banyak lagi. Ini seperti ini tempatnya, 34 teman-teman. juta rupiah guys. Nah, sekarang mataharinya ada di sini. Tapi semuanya akan latihan di sana, yoganya di sana di bawah. Akan berkumpul ya di situ ya guys. Dan kita mau kerja hari ini dipanggil untuk satu project untuk bikin promosi di sosial medianya cewek ini. Jadi dia akan lakukan kelas ini yoganya, dan kita akan videoin mereka. Video ini sebenarnya saya mau kasih sedikit my perspektif saya tentang kita mau banding hidup di Eropa sama hidup di Indonesia. Perbandingan hidup lebih di Eropa yang mana versus Indonesia. Pokoknya saya mau kasih sedikit highlight pro dan kontranya, dan hal yang bagus dan hal yang tidak bagus dari setiap negara itu atau setiap tempat ya. Saya siap. Kasih tahu dalam
pengalaman saya pernah tinggal di Bali 5 bulan sama di 5 bulan? Jakarta 4 tahun. Oke. Dan sekarang saya sudah balik lagi ke Spanyol, negara asal saya, ya. Spanyol, ke negara Dan saya asal. sekarang di sini sama suami saya. Dan ini saya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena saya pernah tinggal di Jakarta, jadi saya kadang-kadang suka komparasi ya, nggak sengaja saya komparasi, wah gimana ya kalau kita misalkan balik ke Indonesia nanti. What? Jadi itu cuma kadang-kadang kita kan sebagai manusia butuh perubahannya. Kadang-kadang kita butuh ganti atau berubah sesuatu dari hidup kita. Jadi kita mau nggak mau kita harus komparasi ya, dan cari yang lebih bagus untuk kita. Nah, jadi hal bagus dari tinggal di Eropa khususnya Spanyol, saya mau kasih tahu, edukasinya bagus, ada edukasi umum publik yang gratis yang sangat bagus. Siap. Harga universitas untuk misalkan di sini bisa punya ijazah dan tidak terlalu mahal, jadi saya rekomendasi tidak terlalu mahal umum di sini, dan level edukasinya juga bagus. Nah, sistem kesehatan di sini bagus banget, maksudnya hospital lumayan modern, bagus dan gratis. Rumah sakit yang sangat modern dan well prepared. Siapapun bisa datang, kita nggak bayar untuk dokter, maupun misalkan mau cek darah atau ambil darah, itu tidak bayar sama sekali. Tidak bayar sama sekali, ambil darah. Misalkan kamu hamil dan kemarin saya cek ke dokter kandungan, saya tidak bayar apa-apa. Dan sistemnya bagus banget, maksudnya saya tidak bisa komplain ya. Beda mungkin sama tempat lain, misalkan Amerika atau United States, itu di sana kalau kamu nggak punya asuransi, kamu mau setengah mati di jalan, kalau kamu nggak punya asuransi di depan kamu, di situ nggak ada yang akan bantu kamu untuk masuk ke dokter. Itu menurut saya di sini di Eropa lebih bagus gitu. Lebih bagus. Nah, selain itu di sini mungkin saya bisa bilang polusinya kamu bisa lihat tidak terlalu banyak polusi. Tidak ada polusi, jadi lumayan bersih kelihatannya. Clear. Bukan paling bersih, tergantung juga kalau kamu tinggal di kota, tergantung kalau kamu tinggal di alam. Saya tinggal di satu desa kecil, jadi di sini lumayan bersih. Jadi kualitas hidup kalau kita lihat polusi atau kayak gitu di sini bagus. Saya suka dari Eropa, kita punya 4 musim. Jadi ada 4 musim. Selain ganti-ganti baju, kadang-kadang pakai jaket, kadang-kadang panas, dingin, tapi itu affecting juga makanan. Misalkan sekarang musim strawberry, bulan depan musim buah peach, terus berubah terus, itu jadi lumayan menarik juga menurut saya. Tapi untuk orang Indonesia, kalau misalkan orang Indonesia kamu susah dengan cuacanya dingin, di sini akan susah juga beradaptasinya, karena di banyak negara di sini di Eropa kan kalau musim dingin suka gelap banget, hujan terus, jadi itu juga affecting mood kita ya. Efek sama mood kalau ya. Kalau di sini di Spanyol sebenarnya tidak bisa komplain karena suka ada matahari seperti sekarang jam 5 sore. Selain itu mungkin saya bisa highlight juga di sini disiplin ya, orangnya disiplin. Apalagi di negara-negara lain kayak misalkan Belanda atau Jerman, orang disiplin. Kalau misalkan kita mau naik kereta juga on time banget ya, jadi jam 5 pukul kereta pergi. Tepat pada masanya bersih, ya guys. Kayak taman-taman bersih, jalan bersih. Orang suka orang suka ikutin aturan pemerintah. Jadi kebersihan dan sistem sampah. Ada korupsi ada juga ya sih, maksudnya di mana nggak ada ya. Di mana-mana. Tapi lumayan kan? oke. Nah, dan di sini tentang pekerjaan atau tentang duit, di sini kamu prospek karir kamu bisa bagus kalau di sini kamu punya ijazah, dan kalau misalkan kamu orang pintar yang sudah kuliah,
kalau kamu tahu banyak bahasa dan kamu spesialis pintar dalam hal sesuatu, di sini prospek karir kamu bisa bagus banget kalau mau kerja bisa untuk orang lain. Kalau misalkan mau kerja di satu perusahaan, di sini bagus sebenarnya, ada banyak possibilities. Nah, tapi untuk di sini sebenarnya ribet kalau misalkan mau bikin kantor sendiri, mau bikin di usaha Eropa sendiri. ribet. Di sini kosnya super mahal, aturannya super ribet. Terus di sini hal yang mungkin kurang bagus, saya bisa bilang socialize, ngobrol-ngobrol sama orang. Semua orang lebih mandiri di Eropa ya. Lebih mandiri. Orang yang sudah punya misalkan grup, mereka suka tertutup. Jadi di sini susah untuk kenal orang baru. Mungkin orang muda kalau kamu mahasiswa dan kamu datang ke sini, mungkin lebih gampang untuk ketemu orang. Tapi kalau orang udah agak dewasa, susah akan susah kalau mau kenal sama orang baru. Jadi di sini juga misalkan saya sendiri, kalau saya mau telepon my best friend atau teman paling dekat, ini kita harus ikutin agendanya masing-masing. Jadi misalkan mungkin dia besok udah sibuk, mungkin dia sibuk sampai bulan depan, jadi saya nggak bisa ketemu dia sampai bulan depan. Dan susah banget di Indonesia menurut saya lebih spontan, orang lebih terbuka untuk ayo kita ketemu, kita ngongkrong, lebih spontan. Lebih spontan. Jadi gitu, maksudnya kamu di sini di Eropa, kalau kamu orang Indonesia yang pengen pindah ke Eropa atau mungkin punya pacar dari Eropa, kamu ada kemungkinan besar kamu mau pindah ke Eropa. Kamu di sini kalau suka bahasa dan kamu bisa belajar bahasa dari negara itu, lebih bagus pengalaman kamu. Ada pengalaman. Dan sebenarnya kamu bisa punya hidup yang sangat bagus kalau kamu pindah ke Eropa. Kamu pasti enjoy. Tapi ini hal yang kurang bagus atau hal yang saya lebih suka setelah saya tinggal di Indonesia. Hal yang saya lebih suka dari Indonesia adalah orang ramah, semua orang peduli, pasti bantu kalau ada apa. Pasti bantu. Saya selalu bilang siapa di Indonesia, kalau misalkan kamu tidak terlalu orientasi sama duit, di Indonesia sebenarnya kalau kamu tinggal di satu pulau yang agak kalem, kalau kamu suka alam, di Indonesia kamu benar-benar bisa enjoy banget. Dan kalau kamu orang Indonesia tidak mau pindah ke Eropa, nggak apa-apa, karena kamu juga bisa happy banget di Indonesia. Dan kamu harus super proud sama negara kamu sendiri. Kamu punya pantai yang luar biasa, kamu punya pemandangan yang super bagus, punya banyak tempat alam. Jadi saya bangga banget sama Indonesia dan sangat bangga dengan orang Indonesia. Berarti orang yang tinggal di Eropa atau di luar negeri bukan berarti mereka lebih happy. Bukan kamu punya lebih banyak duit akan lebih happy. Di Indonesia kamu juga lebih gampang sebenarnya kalau kamu bisa investasi sedikit dan kamu bisa bikin usaha sendiri. Benar. Bisnisnya jalan, kamu bisa punya hidup yang luar biasa happy di Indonesia. Ya gitulah, konklusinya adalah semua orang bisa cari oportunitas dimanapun. Tergantung. Semua orang bisa happy dimanapun, dan Indonesia itu tempat yang luar biasa. Sebenarnya kalau di Indonesia mereka tidak terlalu banyak korupsi, atau kalau misalkan sistem kesehatan atau sistem edukasi lebih bagus, Indonesia itu mungkin salah satu negara yang paling bagus di dunia. Jadi ayo Indonesia semangat untuk implementasi hal-hal bagus supaya masyarakat bisa lebih banyak enjoy dan semuanya jalan dengan lancar. Mantap. Terima kasih banyak. Dan terima kasih. Beginilah terima kasih Mbak Bule. Kesimpulan saya dari setelah punya pengalaman di Indonesia sama di Eropa. Dan siapa tahu mungkin nanti saya ke Indonesia atau mungkin saya nanti di sini. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih. Dadah.
Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Bayu Clara Family, yaitu Mbak Boleh ini yang berasal dari Spanyol telah pun ya memberikan ya dikit-dikit tentang perbandingan ya kehidupan di antara di Indonesia dan juga di Eropah. Dan apa yang dapat saya perhatikan guys, Boleh ini pernah tinggal di Indonesia selama 4 tahun guys ya, 5 bulan di Bali dan lebih kurang 4 tahun di kota Jakarta ya, dan itu membuatkan dia mempunyai rasa perbedaan di antara Eropah dan juga di negara Indonesia. Cuma apa yang pastinya bagi menurut apa yang dapat Uncle bilang itu tergantung ya kepada seseorang ya. Andai kata seseorang itu dia lebih kepada kehidupannya, mungkin orang dari luar negeri datang ke Indonesia dia rasa sangat enak dari segi kehidupannya, melihat pemandangan di Indonesia. Begitu juga dia belajar dengan sikap-sikap orang Indonesia, pastinya akan mempunyai kualitas kehidupan yang lebih simple dan enjoy ketika berada di Indonesia, dan pastinya akan serasa betah. Tapi apa yang diceritakan juga tentang kehidupan di Eropah ya, sudah pastinya dari segi kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu memang tidak dinafikan. Boleh dikatakan apa orang bilang mempunyai kualitas yang baik ya, dengan biaya yang gratis dan sebagainya. Cuma kalau kita pindah ke Eropah guys, pastinya kita perlu ada usaha dan perlu usaha ya. Kalau kita belajar minat pada banyak bahasa yang kita pelajari, pastinya lebih gampang ketika kita tinggal di Eropah. Tetapi di Indonesia, kalau apa yang dikatakan oleh Boleh ini, Indonesia adalah negara yang paling terbaik, negara yang sangat-sangat indah untuk sama-sama kita melalui proses kehidupan ketika kita tinggal di Indonesia. Orang-orangnya begitu ramah, sangat ya prihatin ya kepada orang-orang ketika memberikan bantuan dan sebagainya. Jadi apapun ini tergantung kepada kita semua guys. Perspektifnya tergantung kepada kita semua. Pilihan di tangan kita semua. Namun begitu, macam Uncle ada pengalaman tinggal di Indonesia dalam 5 hari begitu, dan sudah pastinya Uncle sangat belajar banyak sikap-sikap orang Indonesia yang begitu ramah sekali guys. Kita banyak melalui proses-proses itu, dan ketika Uncle berada di Indonesia bersama dengan teman-teman, banyak momen dan juga kenangan-kenangan yang pastinya tidak akan dilupai dan akan ditanam, akan diingati sampai bila-bila guys. Oke guys, itu saja dari Uncle. InsyaAllah kita akan teruskan lanjutkan pada video reaction pada masa akan datang, jadikan sebagai satu sumber ya edukasi dan juga pengetahuan kita kepada video pada kali ini. Oke guys, itu saja. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.